Selamat sore, Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas, yaitu tentang percaya meskipun tidak melihat. Perkataan Tuhan Yesus ini diulangi oleh Petrus dalam kalimat lain di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ya, kalimat Petrus ini mirip ya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, ya, tentang percaya meskipun tidak melihat. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan, di dalam gereja tidak banyak orang yang seperti Thomas itu, ya, yang baru percaya kalau melihat. Ya, saya katakan kalau kepada manusia kita percaya, saya percaya, kalau saya melihat data, tapi kalau kepada Tuhan, perkataan Tuhan itulah yang harus dipercaya. Ya. Dan ternyata di gereja sejak awal itu sebagian besar atau hampir seluruhnya diisi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus meskipun belum pernah melihat dia. Dan justru disitulah terletak kekuatan iman pada Kristus. Kesaksian roh dalam batin kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, penggenapan janji-janji Allah dalam kehidupan kita yang digenapi, dicurahkannya Roh Kudus, pimpinan Allah dalam kehidupan kita, itu lebih daripada cukup dibandingkan dengan melihat secara kasat mata. Saya membayangkan keadaan jemaat itu seperti orang-orang Israel di zaman Yosua. Begini saudara, sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa di padang gurun, mereka setiap hari, bahkan setiap saat bisa melihat kehadiran Allah dengan mata mereka. Karena ada tiang awan dan tiang api di perkemahan mereka. Pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Dan mereka melihat ada Allah di tengah mereka. Tapi keadaan berubah. Setelah orang Israel menyeberang sungai Yordan, maka tiang awan dan tiang api itu tidak ada lagi. Orang Israel tidak melihat kehadiran Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Yosua dan orang Israel dipimpin melalui firman Tuhan yang sudah diturunkan melalui Musa dan melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, dan itu kan bukan berarti Allah meninggalkan mereka. Allah justru ada di tengah-tengah mereka. Dan akibatnya apa? Pimpinan Allah atas mereka, pada mereka di tanah Kanaan, menyebabkan orang Israel bisa mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Selama Yosua dan orang Israel taat pada firman-Nya dan tunduk pada pimpinan rohnya, mereka menang. Di tanah Kanaan, orang Israel mengalami penggenapan semua janji Allah. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 45 dituliskan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara, sebelum Tuhan Yesus mati disalib, bangkit dan naik ke sorga, murid-muridnya, umatnya yang percaya kepadanya pada waktu itu tidak banyak jumlahnya. Mereka melihat Tuhan Yesus secara kasat mata. Tapi sejak Tuhan Yesus mati disalib, bangkit pada hari ketiga dan kemudian naik ke surga, murid-muridnya tidak lagi melihat dia dengan mata jasmanianya. Semua orang percaya setelah itu tidak melihat Tuhan dengan mata jasmania. Tapi hal yang serupa dengan pengalaman Israel di padang gurun itulah yang dialami oleh umat Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang taat pada firman Tuhan, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Mereka, umat Tuhan, yang ada di dunia ini, mengalami aniaya di dunia ini, mengalami kesukaran di dunia ini, tapi di pihak lain semua janji Allah digenapi dalam umatnya ini. Umat yang menang atas dunia ini.
Tidak pernah gereja atau umat Tuhan bisa dihancurkan dengan aniaya dunia ini selama 2000 tahun. Semuanya berakhir dengan kemenangan dari orang-orang percaya. Orang-orang yang mengalahkan dunia. Karena imannya kepada Tuhan Yesus yang belum pernah dilihatnya sebetulnya. Karena Allah adalah roh. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya semua janji Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Semua kuasa Allah nyata melalui kehidupan orang-orang ini. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.